Assalamualaikum teman-teman pencinta tanaman anggur. Kita lihat di sini. Ini adalah anggur jenis Moondrop yang saya tanam 5 bulan yang lalu kira-kira. Awal pertumbuhan anggur Moondrop ini kelihatan subur ya, karena saya memberikan pupuk dengan intens ya, cukup banyak tapi aman ya. Saya berikan pupuk 2 kali seminggu dan sekarang 2 kali seminggu ya, dengan sistem kocor semi hidroponik ya. Tapi terakhir ini mulai di sini kita lihat pertumbuhan awal subur, batang primer lumayan besar ya, batang sekunder ini ya, maaf ya. Di sini primer juga kita lihat ya. Ini lumayan besar ya, udah lumayan besar ya coklat. Ya, tapi belakangan mulai saya lihat kok ada masalah ya. Pertumbuhan terus melambat. Melambat, yang bagian ujung susah untuk bertumbuh lagi ya. Daun-daun mulai bagian bawah banyak yang warna merah seperti ini ya. Tuh, rusak ya. Di sini juga ada tuh. Di sini ada lagi. Ya, kita lihat ya. Di bagian ujung terakhir 1 minggu terakhir sangat lambat pertumbuhan. Setelah saya periksa lagi, ternyata saya melakukan kesalahan yang cukup fatal ya. Yaitu saya lupa membuka plastik grafting ya. Di sini kita lihat ya. Ini di sini bagian plastik grafting yang sudah saya buka kemarin ya. Ini bagian ini mengecil ya. Bawah besar, di atas besar, di sini kecil. Dia terjepit oleh plastik grafting, sehingga setelah dia semakin besar, ini aliran nutrisi dari bawah ke akar ke atas terganggu ya. Boleh dibilang agak macet di sini ya. Ini macet di sini karena tercekik dia ya. Jadi selama 5 bulan saya tanam, ini nggak saya buka-buka, saya terlalu kelupaan. Ya. Dia kecil di sini, kita kecil di sini. Ya. Padahal bagian atas ini udah besar. Ya. Seharusnya dia besar merata ke atas, nggak mengecil di sini. Ya. Ini kecil sekali. Kita lihat atas, dibandingkan dengan atasnya. Ya, tuh, ya. Ini baru saya buka kemarin. Ya. Nah, itu makanya akhirnya pertumbuhan terakhir dia semakin melambat. Awal-awalnya bagus, melambat. Saya sudah berusaha meningkatkan pupuknya, ya, memberi pupuk macam-macam, tapi ternyata karena nutrisi tidak lancar ke atas, kemudian mulai melambat ya. Jadi itulah bahayanya menggunakan plastik grafting ya dalam melakukan penyambungan atau grafting pohon anggur ini ya. Saya contohkan di sini ya. Ini adalah contoh plastik grafting yang sering dipakai oleh orang untuk menyambung ya, atau menggrafting ya. Plastik ini tidak bisa ya, saya ulangi lagi, ini adalah plastik grafting ya, yang biasa dipakai oleh banyak pembibit atau petani anggur untuk melakukan grafting ya, atau menyambung anggur import ke rootstock anggur lokal ya. Plastik ini nggak akan hancur walaupun sampai bertahun-tahun. Jadi kita harus buka plastik ini. Setelah kita tanam kira-kira 1 bulan, ini harus kita buka. Ya. Nah, itulah bahayanya menggunakan plastik ini ya. Kalau kita nggak buka, begitu anggur besar, tanaman akan tercekik ya, sehingga pertumbuhannya akan terganggu, bahkan ada kemungkinan tanaman itu bisa mati akhirnya ya, karena sudah terlanjur salurannya dia untuk mengirim nutrisi, bagian tengahnya sudah kejepit ya. Idealnya harusnya orang menggunakan parafilm seperti ini ya. Saya selalu menggunakan parafilm ini untuk melakukan grafting. Parafilm ini kalau kita pakai untuk membungkus graftingan atau melilit graftingan,
dalam waktu nggak sampai 2 bulan dia akan hancur dengan sendirinya. Ya, begitu. Jadi begitu si batang tanaman yang besar dia akan pecah. Ya, karena ini sudah dibuat seperti itu ya. Jadi sangat aman. Kita nggak begitu kita grafting kita nggak perlu pikirkan ya. Kita hanya bikin grafting, setelah itu biarin aja ya. Nanti dia besar dia pecah ya. Beda dengan plastik ya. Bahkan ada yang menggunakan plastik untuk plastik untuk apa? Plastik kiloan digunting dibikin pita untuk membungkus, atau plastik es mambo dan sebagainya. Karena mau menghemat, yang sebetulnya yang dihemat juga nggak seberapa ya. Harga parafilm ini untuk ukuran 4 inci sepanjang 1 meter itu cuma antara 13.000 sampai 15.000. Jadi untuk menggrafting itu saya hanya butuh 2 cm ya, atau selebar jari ini ya. Nah, jadi kira-kira kalau dihitung rupiah itu sekitar 300 rupiah. Jadi sebenarnya ini juga udah cukup murah ya. Nggak perlu cari yang lebih murah lagi ya. Barangkali kalau itu cuma 100 rupiah nggak sampai biaya untuk plastik grafting yang dipakai oleh petani-petani anggur. Jadi saya sangat tidak menganjurkan menggunakan plastik grafting karena itu berbahaya ya buat pohon anggur itu sendiri kalau sampai kelupaan ya. Saya tunjukkan lagi satu jenis pohon anggur saya yang saya beli dan saya tanam berbarengan dengan moondrop tadi. Di sini kita lihat ya. Ini ada anggur jenis akademik ya, yang sekarat ya. Karena saya kelupaan, saya nggak ngerti. Saya awalnya bingung kenapa ini pohon anggur kok pertumbuhannya macet. Ini ada plastik grafting yang udah masuk ke dalam batangnya, kejepit ya batang ini sendiri. Ya awal di sini udah saya buka, tapi saya nggak berhasil ngelepasin ini masuk ke dalam badannya. Lilitan yang bagian atasnya itu sudah mencekik ya, jadi udah nggak bisa dilepas. Akhirnya pohon ini nggak bisa tumbuh dan baik ya, ini udah hampir mati. Kita lihat ya, ini saya potong di atas ya. Saya mencoba mengambil batangnya bagian atas, saya jadikan entres untuk saya sambung di tempat lain ya, mudah-mudahan hidup ya. Ini hampir bisa dipastikan dia akan mati karena udah kecekik di sini yang nggak bisa ditolong lagi, nggak bisa dibuka lagi ini. Ya, ada bagian di sini dalamnya yang udah tercekik, ya. Saya coba buka nggak bisa. Nah, itulah buat teman-teman bahayanya menggunakan plastik ya. Waktu menggrafting ya, bahan plastik ini awet, bisa dibilang abadi sampai bertahun-tahun. Mau sampai 10 tahun juga plastik itu akan tetap. Ya, plastik yang dipendam di dalam tanah sekalipun sampai 10 tahun dia akan tetap utuh, nggak bisa hancur. Ya. Karena itu sekali lagi saya bilang saya sangat tidak menganjurkan menggunakan plastik grafting ya, menggunakan plastik apapun juga untuk melakukan grafting. Tapi kalau orang mau berpikir gampang murah ya silahkan aja mau bikin. Tapi buat saya itu tidak recommended ya, dan saya menganggap itu berbahaya karena saya mengalami ya punya pohon anggur 2, yang satu mudah-mudahan ini moondrop tertolong. Tapi anggur satu lagi jenis akademik itu sepertinya nggak tertolong ya. Jadi itulah buat teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan tadi bermanfaat ya, dan bisa membantu buat teman-teman yang mau menanam anggur, membeli bibit. Kalau graftingnya membungkus melilitnya menggunakan plastik, jangan sampai kelupaan membukanya. Kira-kira kalau kita udah tanam 2-3 minggu, copot aja plastiknya ya. Kelihatannya udah lumayan kuat, kita copot aja, potong pakai silet atau cutter, buka ya. Karena kalau kita nggak buka, kelupaan itu berbahaya ya. Dan buat teman-teman yang mau melakukan grafting, saya anjurkan pakai aja parafilm. Nggak mahal juga kok harganya, 15.000 paling mahal 1 meter ya. 1 meter dikali 4 inci, bukan yang ada yang 2 inci yang lebih murah lagi mungkin cuma sekitar 8.000 ya atau 7.000. Yang 4 inci itu kita butuh hanya 2 cm untuk melakukan 1 kali grafting. Jadi kita bisa pakai itu 50 kali ya. Berarti cuma 300 rupiah biaya graftingnya.
nggak mahal juga ya. Toh jual bibit harganya juga puluhan ribu bahkan sampai ratusan ribu ya. Ngapain mesti berhemat uang 300 rupiah tadi ya. Jadi sekali lagi menggrafting dengan plastik ya, itu berbahaya ya, terutama kalau kita sampai kelupaan ya, karena anggur bibitnya nanti begitu besar dia tercekik dan ada kemungkinan bisa mati ya, terhambat pertumbuhannya atau mati ya. Kalau terhambat pertumbuhan kita biarkan, hampir dipastikan dia mati. Yang saya contoh pada anggur akademik saya tadi ya, Moondrop ini dia lebih kuat ya, lebih vigor anggurnya. Jadi dia nggak mati ya, cuma terakhir mulai macet pertumbuhannya. Di awalnya bagus, di situ dia mulai macet pertumbuhan. Tapi saya masih berusaha tolong. Nah, buat teman-teman pencinta tanaman anggur, saya rasa cukup sekian apa yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan saran dan apa yang saya alami bisa membantu buat teman-teman yang menanam anggur ataupun melakukan grafting pada tanaman anggur. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.